Besti, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya, dan jangan lupa untuk tonton video ini ya. Bab 33. Sore itu Nicholas Carson duduk di ruang kerjanya di rumah. Dia membaca email yang berisi financial net worth bocah yang mengaku pacar Wendy, James Peter Indrajaya. Total ekuitas liquid 10. 785. 855. 458 rupiah. Jadi ada 10 miliar lebih aset lancar yang dapat segera dicairkan menjadi uang tunai. Rekening bank, reksadana, saham, dan obligasi yang tertulis sebagai rincian detail laporan finansial milik James. Di lembaran file berikutnya juga dicantumkan beberapa aset berupa nomor sertifikat bangunan rumah, ruko dan apartemen yang tertulis kepemilikannya atas nama James juga. Nicholas Carson tertawa malu sendiri mencerna informasi ini. Pertanyaannya kemarin malam tentang bagaimana James dapat menafkahi Wendy telah terjawab. Bahkan, jikalau James pengangguran pun, Wendy-nya tidak akan pernah kelaparan atau hidup menggelandang di jalan. Nicholas menghela nafas panjang dan menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Dia seolah kehilangan kata-katanya. Teringat pertemuannya kemarin dengan James, betapa dia meremehkan bocah itu karena masih begitu belia dan hanya berstatus mahasiswa. Sebelum dia memberikan James restu untuk hubungannya dengan Wendy, Nicholas ingin bertemu dulu dengan ayah James. Dia tidak ingin terjadi kesalahpahaman nantinya. Usia Wendy dan James terpaut 11 tahun. Bagaimana kalau penampilan Wendy berubah beberapa tahun yang akan datang menjadi lebih tua? Pasti akan sulit bila disandingkan dengan pesaing gadis-gadis muda yang usianya di bawah James. Wajah James sangat tampan dan imut-imut seperti artis Korea yang sering dia lihat di iklan Blibli. Perawakannya pun tinggi kekar, pasti akan menjadi magnet yang menarik gadis-gadis untuk mendekatinya. Kawan-kawan seusia Nicholas bahkan memiliki sugar baby di luar rumah. Dia tahu itu karena mereka sering mengajaknya untuk memiliki sugar baby juga. Saat ini usianya 62 tahun dan Louisa istrinya berusia 58 tahun. Mereka menjalani pernikahan yang damai dan menua bersama dengan jarak usia hanya terpaut 4 tahun di mana dalam hal ini Nicholas lebih tua. Dalam kasus Wendy ini, Nicholas menghitung seandainya James mengambil pendidikan S2 artinya dia akan membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan studinya. Wendy tahun ini berusia 32 tahun. Apakah dia harus menikah di usia 37 tahun karena menunggu James lulus $2? Kepalanya mendadak pening memikirkan hal itu. Nicholas meyakinkan dirinya bahwa dia harus berbicara langsung dengan ayah James tentang hal ini. Dia tidak mau Wendy menjadi perawan tua. Di tempat yang lain, Leonard Indrajaya sedang membaca data finansial papanya Laura, Nicholas Carson. Pria itu memiliki beberapa pabrik tekstil dan kain batik, selain itu ada beberapa toko pakaian serta outlet-outlet di mall yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Leonard tidak kaget mengetahui calon besannya memiliki aset lancar bernilai ratusan miliar. Kerajaan bisnis Nicholas Carson tidak dibangun dalam 1-2 hari, itu adalah bisnis yang telah berusia 3 dekade dan telah mengalami pasang surut perekonomian. Leonard berharap calon besannya itu bisa memiliki pemikiran yang terbuka dengan perubahan zaman. Saat ini menjalani hubungan berbeda usia jauh di mana si wanita lebih tua dibandingkan si pria adalah hal yang lumrah. Dia pun tidak keberatan dengan latar belakang Laura yang telah dia selidiki dengan mendetail. Baginya Laura adalah jenis wanita yang tidak merepotkan dan dapat diandalkan. Leonard terkenang dengan almarhumah Meliana, istrinya. Wanita luar biasa yang telah memberinya 3 pangeran. Leroy, Michael dan James, buah hatinya yang semuanya telah tumbuh menjadi pria tangguh. Kepergian Meliana memang memberikan luka batin yang mendalam bagi mereka sekeluarga. Terutama James, dia yang melihat langsung maminya ditembak penculik itu dulu dan bersimbah darah hingga sekarat. Trauma itu begitu membekas. Leonard tahu sejak saat itu James menutup pintu hatinya rapat-rapat dari cinta. Gadis-gadis yang mengejar cinta James mungkin tak terhitung banyaknya,
Tetapi hingga usia 21 tahun baru James mau membuka pintu hatinya kembali. Leonard takut bila kali ini James harus kehilangan cintanya pada seorang wanita, James akan menutup pintu hatinya selamanya. Leonard pernah membaca artikel tentang Oedipus kompleks ketika dia mengetahui tentang hubungan James dengan dosennya yang lebih tua 11 tahun. Leonard merasa bahwa ketertarikan James pada Laura bisa saja disebabkan karena trauma kehilangan ibu di usianya yang masih kanak-kanak. Namun, itu pun hanya dugaannya saja karena dia tidak mempelajari ilmu psikologi. Oleh karena itu, Leonard ingin bertemu langsung dengan Laura. Perasaan James mungkin menggebu-gebu pada Laura, tapi bagaimana dengan Laura? Apakah perasaannya sama besamnya dengan James? Tidak banyak yang tahu berapa banyak harta warisan yang dimiliki ketiga puteranya. Tapi sebaiknya calon istri mereka tidak mengetahuinya karena akan menjadi motivasi yang salah bila hubungan percintaan didasarkan oleh materi. Leonard bukan pria yang berasal dari keluarga yang kaya raya, dia berjuang dari nol bersama istrinya dulu mendirikan kerajaan bisnis properti mereka. Dulu Leonard lulusan teknik sipil dan Meliana lulusan hukum notariat. Mungkin memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan mereka bertemu dan saling melengkapi bahkan dalam pekerjaan mereka. Maka dari itu Leonard tidak ingin mencarikan jodoh anak-anaknya dari keluarga kaya raya, biar mereka sendiri yang memilih pasangannya masing-masing. Tok tok tok, pintu ruang kerja Leonard diketuk dari luar. "Ya masuk," seru Leonard. Liray dan Michael masuk ke ruang kerja papinya. Mereka duduk di kursi seberang meja kerja Leonard. "Pi, besok mau ke Yogyakarta ya?" tanya Liray tanpa basa-basi. "Lia, papi mau ketemuan sama James dan Pacam ya," ujar Leonard tersenyum seraya mengerling pada kedua puteranya. Michael tertawa dan berkata, "Aku mau ikut besok Pi, udah kangen sama James." Liray menyahut, "Aku juga, Pi." Leonard terkejut dengan antusiasme kedua puteranya. "Oh oke, boleh kok, bilang ke Brian ya untuk tiket pesawat besok berarti nambah 2 lagi." "Asteris siap Pi. Ini langsung aku bilang ke Om Brian," ujar Liray sambil mengetik pesan di ponselnya. "Bang kita packing dulu yuk biar besok gak ketinggalan pesawat," ajak Michael. "Lia kalian packing baju dulu aja. Besok papi penerbangan jam 8 pagi berarti harus berangkat jam 6 pagi dari rumah," kata Leonard lagi. Liray dan Michael pun segera berpamitan pada Leonard kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk packing. Mereka sudah tak sabar bertemu adik kesayangan mereka dan juga calon adik ipar mereka yang sensasional itu. Berita dari Thailand beberapa waktu lalu tentang Laura juga sudah mereka baca dan hal itu membuat mereka sangat penasaran dengan sosok Laura ini. Apalagi ini first love-nya James tentu sangat istimewa. James belum pernah pacaran sama sekali sebelum ini. Liray dan Michael otomatis ingin melihat langsung seperti apa gadis itu. Ditambah perbedaan usia James dan Laura 11 tahun, apa James sakit mata atau bagaimana sehingga bisa jatuh cinta sedemikian hebatnya pada tante-tante. Banyak hal yang membuat Liray dan Michael super penasaran.